semuanya, perkenalkan saya Fauzia, mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Nah, dalam video ini saya akan presentasikan hasil mini project untuk mata kuliah Total Quality Management dengan studi kasus di PT GX Nippon Oil and Energy Lubricant Indonesia atau biasa disingkat dengan PT NOWI. Perusahaan ini merupakan bagian dari ENEOS Group Jepang yang bergerak di bidang industri dan distribusi pelumas untuk kebutuhan industri maupun otomotif. Selamat sore Pak Rasif. Selamat Mbak. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk saya hari ini. Untuk pertama, bisa dijelaskan nggak gimana sih sejarah PT NOWI ini mulanya? Awalnya untuk proses rekonstruksi perusahaan GX Nippon Oil itu dimulai di 2010 ya. Itu proyeknya berjalan sekitar 1,5 tahun, kemudian commissioning di 2011 akhir dan mulai produksi di awal itu 2012. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Kemudian model company kita itu ada di Jepang. Untuk original brandnya kita ENEOS. Itu sejarah singkatnya Mbak. Oke, menarik sekali. Jadi sudah lebih dari 10 tahun 10 ya? tahun ya? 13 tahun tepatnya. Kalau bicara soal mutu nih Pak Rasif, apakah pernah ada kendala atau masalah yang cukup menantang di perusahaan? Pasti ya, apalagi dari awal kita melakukan produksi itu pasti ada kendala yang harus kita selesaikan dan itu menjadi tantangan buat kita. Utamanya adalah terkait pemenuhan spesifikasi produk dan keinginan pelanggan. Terlebih lagi untuk saat-saat ini tuh ada regulasi baru yang menerapkan semua produk lubrikan itu harus memenuhi standar nasional Indonesia. Itu yang menjadi tantangan buat kita ke depannya. Kalau dalam kondisi seperti ini berarti tim quality control itu punya peran besar ya untuk perusahaan? Ya, sangat berperan besar ya. Karena bagaimanapun quality control itu rangkap sebagai R&D kami. Karena setiap ada rencana customer baru, dia harus memperhatikan beberapa aspek terkait quality pelumasnya, packagingnya, dan segala macamnya. Dan itu semua harus memenuhi dua aspek. Yang pertama permintaan customer, yang kedua regulasi terhadap SNI. Makanya fungsi dari quality control kita itu sangat besar sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rashid dari PT NOWI, tantangan utama yang dihadapi perusahaan adalah memenuhi spesifikasi produk sesuai kebutuhan pelanggan, serta menyesuaikan diri dengan regulasi baru, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk seluruh produk pelumas. Selain itu, dalam kondisi produksi yang padat, tim quality control memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan setiap produk tetap memenuhi standar mutu, baik dari sisi kualitas pelumas maupun kemasan produk. Kalau dari sisi fokus pada pelanggan, bagaimana perusahaan memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga? Jadi kebetulan kita itu perusahaan yang fokusnya untuk membuat pelumas ya. Untuk pelanggan kita sampai saat ini hanya ada satu, yaitu Nippon Oil Indonesia. Dia yang akan mengedarkan ke customer-customer mereka. Jadi sebenarnya pelanggan kita cuma ada satu. Klaim rata-rata yang kami dapatkan dari mereka adalah terkait defect terhadap produk itu setelah keluar dari kami. Jadi kayak seumpama ada transportasi dari gudang kami ke customer, nah selama proses perjalanan itu ada NG atau defect, nah di situ biasanya customer akan melakukan klaim terhadap kami. Tapi sejauh ini semua berjalan dengan baik sih, tidak ada yang sampai kita lepas order atau segala macam. Ya, seperti itu. Untuk continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, apakah ada program seperti Kaizen dalam perusahaan? Ya, kita di perusahaan ada dua ya penerapannya, yang harian atau yang daily job kita bisa improvement melalui Kaizen. Kemudian ada yang program tahunan, kita sebut biasanya akuisisi yang akan diperlombakan, di mana yang juaranya akan mempresentasikan hasil improvement mereka di Jepang. Jadi seperti itu. Kita rutin. Tiap tahun? Tiap tahun. Hadiahnya boleh tahu? Hadiahnya kisarannya 5-10 juta. Wow, lumayan ya. Cukup buat cilok. Oke. Jadi untuk Kaizen sendiri semua tim itu dapat berkontribusi? Ya, di perusahaan kami menerapkan bila mana karyawan memiliki ide atau ide Kaizen dan memberikan dampak positif terhadap perusahaan kami, maka mereka akan diberikan reward berdasarkan jumlah kos yang dapat di-save.
Jadi siapapun karyawannya bisa berkontribusi. Bisa ya, oke. Jadi itu sangat terbuka untuk semua karyawan. Betul. Lalu kalau dari sisi pengukuran kinerja mutu, indikator apa sih yang biasa dipakai di perusahaan ini, Pak? Simpelnya di kami itu memiliki jargon ya, tidak menerima barang EJ, tidak memproduksi barang EJ, kemudian tidak menuliskan barang EJ. Jadi poinnya di situ sih Mbak. Oke. Itu maksudnya 3M ya? Betul. Ya, yang 3M. pertama membuat dan menuliskan. Membuat, memproduksi, dan Iya, menuliskan. Kalau soal kepemimpinan mutu, bagaimana sih peran pemimpin di sini dalam menjaga kualitas setiap produk? Jadi dari mother company kami biasanya setiap tahun kita ada yang namanya self audit. Mereka memiliki standar sejauh mana perusahaan kami ini memenuhi standar mereka. Dan tiap tahun itu kita akan diaudit oleh mother company. Yang pertama. Yang kedua, kami sudah menerapkan ISO 9001 dan 14001, demikian SMP 3 pun setiap tahun akan diaudit. Dari hasil audit itu, hasil yang kita dapatkan selama ini masih dapat diterima dan kami masih menyimpan atau berhak terhadap sertifikat ISO tersebut. Jadi don't worry terhadap kualitas tersebut sih. Kalau boleh tahu, menurut Parasit sendiri, aspek mutu apa yang masih bisa ditingkatkan di PT Noli? Masih banyak ya, terutamanya terkait jumlah jam yang kita butuhkan untuk produksi produk. Itu masih kita bisa percepat. Yang pertama, yang kedua, penurunan kos untuk proses produksi. Itu juga kita lagi memprogramkan dan saat ini sedang berjalan dan dievaluasi. Yang terakhir terkait pengecekan quality untuk produknya. Itu pun dari tim quality pun memberikan improvement untuk dapat memproses secara cepat, tepat, dan baik. Selanjutnya, hasil wawancara saya analisis menggunakan 5 prinsip total quality management, yaitu: pertama, fokus pada pelanggan. Noli memiliki pelanggan utama yaitu Nippon Oil Indonesia. Nah, setiap ada keluhan, perusahaan akan langsung menindaklanjuti dan mencari akar masalahnya. Sampai saat ini, semua klaim dapat ditangani dengan baik tanpa mengganggu hubungan kerjasama. Kedua, perbaikan berkelanjutan atau Kaizen. Noli memiliki 2 program, Kaizen harian dan QCC tahunan atau Quality Control Circle. Program QCC ini bahkan dilombakan dan pemenangnya bisa mempresentasikan hasilnya di Jepang. Setiap karyawan yang memberi ide perbaikan juga mendapat reward sesuai dampak efisiensinya. Ketiga, keterlibatan karyawan. Karyawan didorong untuk menyampaikan ide perubahan dalam pekerjaan mereka. Budaya ini menciptakan suasana kerja yang saling terbuka, partisipatif, dan saling mendukung. Keempat, pengukuran kinerja mutu. Perusahaan ini menerapkan prinsip 3M, yaitu tidak menerima barang EJ, tidak memproduksi barang EJ, dan tidak meneruskan barang EJ. Prinsip sederhana yang kuat ini menjaga mutu setiap proses. Dan kelima, kepemimpinan mutu. Setiap tahun, perusahaan diaudit langsung oleh mother company dari Jepang. Selain itu, PT Noli juga sudah tersertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Sebagai bukti bahwa sistem mutu mereka sudah memenuhi standar internasional. Meskipun sistem mutu PT Noli sudah sangat baik, ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan, seperti meningkatkan efisiensi waktu produksi agar proses bisa lebih cepat. Lalu, menurunkan biaya produksi melalui penghematan energi dan optimalisasi bahan baku. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan akan semakin kompetitif dan dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan. Iya, kalau boleh, satu pertanyaan lagi. Menurut Parasit, seberapa penting penerapan TQM dalam dunia kerja saat ini? TQM itu sangat penting ya untuk saat ini, apalagi kita dibombardir dengan teknologi yang namanya AI ya. Iya. Ketika kita tidak menyesuaikan kemampuan kita terhadap perkembangan teknologi saat ini, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, perusahaan kita bisa tertinggal. Iya, betul. Yang kedua, kita sebagai karyawan mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi terhadap perusahaan. Iya. Jadi bagaimanapun ya, kita harus tetap mengupgrade kemampuan kita sembari menjaga kinerja kita untuk tetap selalu fokus pada 3M tadi: menerima, membuat, dan meneruskan produk yang baik. Ya. Oke, mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Parasit untuk waktunya karena sudah mau menyempatkan dalam sesi wawancara kali ini. Ya, sama-sama Mbak Fauzia, sukses selalu ya. Terima kasih.
Nah, dari kegiatan ini saya belajar bahwa total quality management bukan hanya tentang produk bebas cacat, tapi tentang budaya kerja, bagaimana setiap orang di perusahaan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. Saya juga menyadari pentingnya komitmen pimpinan dan keterlibatan semua karyawan, karena mutu hanya bisa terjaga bila semua pihak bergerak bersama. Sebagai kesimpulan, penerapan total quality management di PT Noli menunjukkan bahwa perusahaan ini benar-benar berorientasi pada mutu dan kepuasan pelanggan. Menurut Bapak Rashid sendiri, TQM sangat penting di era digital dan AI seperti sekarang. Perusahaan dan karyawan harus terus beradaptasi dengan teknologi sambil tetap fokus menjaga kualitas kerja dan produk. Demikian hasil mini project saya tentang penerapan total quality management di PT Noli. Terima kasih banyak kepada Bapak Rashid atas waktu dan penjelasannya, serta dosen pengampu atas bimbingannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya manajemen mutu dalam dunia kerja. Terima kasih dan sampai jumpa.